harus diperbaiki, ditahsin dia. Tahsin. Ya, sehingga nanti saat mereka menghafal dari bacaan yang tepat. Kalau kemudian setelah ditasmi, setelah mereka menghafal baru diperbaiki, susah nanti ke depannya untuk diperbaiki. Kesalahan yang dibaca sampai puluhan kali, kemudian kita hanya perbaiki sekali, kalah sekali. Tadi sebelum di store tahsin dulu. Ditahsin dulu ditahsin dulu yang satu standar itu. Disimak sudah diperbaiki wakaf ibtida'nya, diperbaiki muratal bacaannya, iramanya, ya, tajwidnya sampai bagus. Nah, baru silahkan dihafal sesuai dengan petunjuk yang tadi. Nah, kalau sudah dihafal nanti tentu waktu startnya tidak ada salah bacaan, kecuali salah ingat. Sila. Betul kesandak kesan bodoh. Ada le kawah dengan ini. Hindi le balik mah baik suente podanti ini. Allah. Internet. Apa nih tayang lek gawah ke pohon. Allah. Gawah ini dengan Beli aja. Allah. Sila. Ini bisa Jadi panduan. nanti kita kirimkan yang kosong kopi kalau mau dipaksa kopi. Apa aja itu? Ya repot deh. Beli aja. Karena mereka Demi berat berarti bro. Telepon ini mana lah? Telepon. Si buru metayang. Jadi berdayit. Begitu beremas. Telepon ke suruh tulah kau balik buru gak. telepon sudah sampai mana? Enggak, yang nyari tadi. Oh iya, yang nyari malah Iya, dia berdayit. Berem bahasa. Betul ketemu bro. Nah ini dah mudah anu nih, darul Quran. Sama sampai saat lu nih aja darul hadis. Hadis. Si tahu nyetorin ini mau nih gunung kan haran Mustafa Sagir. Jadi ini yang kita praktekkan di sini. Lamun nyetor tenggeri galeng no sulit jadi penghafal. Saya fokus nih. Kalau dia maksudnya secara umum. Jadi proses mengambil hafalan baru itu malam hari. Persiapan ini kan. Jadi menyetor hafalan siang, enggak apa-apa apakah pada subuh atau pada asar atau pada zuhur silakan. Tapi proses mengambil hafalan itu malam hari. Anak-anak mempersiapkan hafalan malam hari. Berarti yang setelah Isya tidak ada pelajaran ukurannya fokus. Kalau start setelah Isya misalnya. Jangan. Jadi anak itu pelajaran jadi jam lain lah. Karena para ulama itu disampaikan seperti itu. Jadi thalabatul Quran, jadi mengambil hafalan baru itu malam hari, insya Allah menjadi hafid. Kalau siang hari susah menjadi hafid, jadi pengalaman mereka para Al-Quran. Tadi kan informasi aktivitas hariannya pada sholat duha, makan, setelah itu ada pengajian sambil nunggu guru, di situ proses menghafalnya. Ya, itu Tadi maksud saya. ini bro. Tadi pada Isya tadi murojaah bagus memang ya. Biasa jarak sembahyang duha no kadang ngaji sejus dulu. Kan jarak ngaji sejusnya jarak sembahyang duha kan jarak zuhur. Ada Pak Diki mau Mika masih secara berjamaah. Berjamaah ngaji. Jadi satu juz terus sholat duha Diki pada. Terus Ya normal nih. ya. Terus kalau di sini 2 kali storenya pagi pada subuh dan pada asar. Pada subuh, Ada subuh ada asar. pada asar. Karena ini bagi yang terkhusus. Ada kegiatannya ini kan tasus sebenarnya. Salam. Untuk menjadi pembina Al-Quran dibutuhkan keistiqomahan, ya, keistiqomahan dan keteladanan.
Pertama, keteladanan dalam akhlakul karimah, keteladanan di dalam beribadah, dan keteladanan di dalam kerajinan kita bermurojaah baca Quran. Jangan kemudian yang jadi mudabir pembina jarang dilihat baca Quran oleh santri. Jadi harus kita mencontohi anak-anak kita. Nah, perlu pengurus dan mudabir sekali-sekali disimak bacaannya oleh santri. Simak saya sekian juz ngaji. Harus kalian seperti saya, gitu. Gitu. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Kemudian bacaan kita harus bagus. Ya. Jadi Qira'ul Quran kama ulim itu bagaimana kita dapatkan dulu seperti itu kita dapatkan. Kita ajarkan. Sesuai dengan qiraat yang kita pakai lah, ya, aturan-aturan qiraat. Kalau kita kan biasanya di Asia ini qiraat Imam Asim. Ya, qiraat Imam Asim dengan perawi Imam Hafiz dengan tarik Syatibiyah. Bukan tarik Ad-Durrah maupun tarik Thayyibatun Nasyr. Nah, tentu wejangan yang paling perlu dari kita untuk anak-anak kita adalah bagaimana mereka semangat menghafal, bagaimana fadilah menghafal Quran, bagaimana keistimewaan bagi mereka yang menghafal Quran di dunia maupun di akhirat. Terus motivasi. Kemudian nanti ada tamrinat usbu'i, uji publik, tapi mereka diuji di depan teman-temannya sekali seminggu. Ya, seperti kita lakukan di sini, dirangkai dengan muhadarah. Ya, muhadarah tamrin khitabah itu 4 orang, 4 orang diuji hafalannya Tiap minggu. dengan ditentukan minggu sebelumnya. Jadi ABC nanti tampil untuk dites 5 juz. Jadi jeda waktu dari pengumuman sampai hari hanya itu mereka persiapan. Jadi itu menjadi motivasi. Sekali seminggu lah tentukan. Misalnya 1 juz dulu gitu. 1 juz naikkan jadi 3 juz, jadi 5 juz. Dites. Jadi motivasi. Jadi anak-anak kita yang paling penting juga adalah bacaannya. Bacaannya betul-betul harus bagus. Karena bacaan yang bagus kemudian dibawa untuk menghafal Quran, maka itulah yang menjadi hafalan yang kuat. Tapi kalau bacaan masih hancur, sulit ia menghafal, sulit juga untuk mempertahankan hafalan. Serba susah. Jadi bacaan bagus kemudian apalagi didukung dengan irama yang bagus, insya Allah akan cepat menghafal dan kuat ingatannya. Karena Al-Quran itu refleksi. Kalau orang masih baca Al-Quran menghafal masih dengan mengerenyutkan kening, berarti dia masih belum hafal. Jadi hafalan Quran itu laksana air mengalir, biasa jalan. Seperti kita baca Al-Fatihah, dan gitu namanya menghafal. Sambil, selesai. Jadi tadi yang paling penting adalah proses mengambil hafalan baru. Sebelum anak-anak kita menghafal standar setoran 1 hari itu, maka standar setoran 1 hari itu harus diperdengarkan kepada gurunya. Inilah namanya musyafahah atau talaqi Al-Quran, sebagaimana Zaid bin Sabit dan sahabat Rasulullah dulu talaqi Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak berkeming dari tempat duduknya sampai bacaannya sudah diakui benar oleh Rasulullah SAW. Itu juga anak-anak kita, jangan sampai dibiarkan satu kesalahan dibaca tapi kita lewatkan, jangan. Jadi 1 dengung pun tidak boleh dilewatkan, dia harus ditegur. Ya. Kalau tidak maka akan terbentuk hafalan. Apa terbentuk hafalan? Kesalahan itu menjadi sebuah hafalan salah. Nah, gitu. Maka disimak dari awal. Dan di sanalah sebenarnya
Itisal sangat itu dari sana kita memperdengarkan atau mendengar bacaan dan kita perbaiki. Siapa? Kemudian apa dan bagaimana mereka menghafal ya? Metodenya kan ada yang konvensional, ada yang baru ya. Gitu. Yang konvensional itu setelah bacaan anak-anak kita bagus, maka satu ayat itu diulang sampai 20 kali. Hatta anak kita sudah 5 kali mengulang sudah hafal, jangan cukup sampai 5 kali. Ulang sampai 20 kali. Untuk apa? Agar Al-Quran itu menghujam ke dalam jiwanya. Ya. Lalu pindah ke ayat berikutnya. Baca di 20 kali, pasti hafal insya Allah. Selama-lama otak kalau sudah dibaca 20 kali pasti akan hafal insya Allah. Ya. Begitu baca ayat ketiga, baca dulu ayat 1, 2, 3. Baru baca 3 itu 20 kali. Lumayan lama, tetapi prosesnya tidak sampai harus mengernyutkan kening. Jadi anak-anak kita prosesnya jalan membaca. Kemudian yang untuk mendukung itu, bagi kelas junior, misalnya ada santri yang menghafal dalam usia sudah dewasa, sudah tamat sanawiyah, sudah tamat aliyah, itu bisa proses hafalnya dengan proses awal memahami ayat dulu. Memahami ayat dengan terutama memahami kunci-kunci kalimat itu. Apa kalimat-kalimat yang bisa jadikan kunci di ayat itu, terus kita pahami maknanya. Setelah dipahami makna setiap ayat, inventarisir awal ayat. Apa awalnya ayat ini, apa akhirnya. Kalau ayatnya lebih dari satu baris, baris kedua apa awalnya, baris kedua itu apa akhirnya. Apa ujung ayat ini, basir atau khabir. Ya. Khabir atau basir, harus inventarisir supaya dipastikan. Jadi dipelajari dulu. Kalau sudah pasti, baru diurutkan dia ada satu halaman itu apa awal ayatnya, awal setiap awal apa, urutkan. Nah, baru proses setiap ayat dibaca 20 kali. Insya Allah hafal. Selama-lama daya nalar insya Allah akan hafal. Bagi yang cerdas, jangankan baca 20 kali, melihat aja dia bisa hafal. Dia bisa hafal karena menghafal itu sebenarnya mengingat urutan. Apa namanya? Syarif. Tolong lihat saya dari sini terus, lihat urutan nama yang duduk sini. Lihat di sini. Nah, coba sebut. Jangan lihat. Sebut urutan tadi, urutan yang duduk. Nah, terus. Jangan Superman, Harsi, terus. Gemuk, Terus. Rizal, Terus. Gepi, Terus. Ijan. Nah, itu sudah hafal itu. Sekali lihat mengingat urut kalimat. Walaula kalimatun sabaqat. Sudah hafal. Min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma. Min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma. Ingat urutannya. Kalau sudah ingat baca, udah hafal. Ya. Gampang sebenarnya hafal. Ingat urutnya. Makanya dalam proses menghafal, Quran itu tempatkan di posisi lebih atas dari muka kita. Kalau darahan setinggi ini bagus. Karena ketika menghadap atas, otak kita lebih efektif berfungsi dibandingkan ketika kita nunduk begini. Kalau nunduk begini, lama-lama merem. Tidak. Coba aja ingat tulisan sesuatu yang arahnya di atas, kemudian ingat tulisan sesuatu yang arahnya di bawah. Kita sulit untuk mengingat yang bawah, betul Pak? Jadi ini. Nah, itu ya. Jadi itu cara melatih anak-anak kita untuk menghafal.
Kalau sudah di proses menghafal, jadi tadi kuncinya adalah anak bacaannya bagus. Kalau bacaannya bagus, udah tidak ada salah, insya Allah gampang dihafal. Kalau bacaannya masih salah, sulit menghafal. Nah, kalau anak-anak kita sudah menghafal, maka untuk penguatan hafalannya adalah dia harus bawakan di dalam sholat. Apakah itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Nanti gilirkan mereka jadi imam, jangan hanya ustadz jadi imam. Anak-anak jadi imam, gilirkan mereka. Ini jadi imam nanti ayat sekian dan sekian. Kalau sudah terlatih jadi imam, mentalnya baja, kuat dia mentalnya nanti. Insyaallah. Jadi kapan dia baca dia di halayak ramai, maka dia bisa membawakan hafalan. Ini kayak direkam saya nih. Jadi itu ya. Ada pertanyaan silakan. Mengenai waktu ini kisah yang anu pas untuk kita merojaah hafalnya Sas. Gimana? Mengenai waktu yang pas atau efektif untuk kita merojaah menghafal dan menghafal. Ya. Untuk proses menghafal malam hari ba'da isya sebelum tidur. Untuk penguatannya sebelum subuh. Untuk meraja hafalannya setelah subuh. Setelah hafalannya boleh di waktu-waktu yang lain itu, apakah pada zuhur, pada asar. Tapi siapa stornya itu malam hari. Sehingga ada anak tidak bingung kemudian dengan kegiatan siang hari, karena sudah siap, persiapannya sudah matang malam hari. Mau belajar kitab, enggak kemudian dia bingung, Al-Quran saya belum saya siapkan ini, jadi tidak bingung dia. Tapi kalau sudah hafal, sudah kuat, untuk di store siang hari, dia mau belajar nahwu, mau belajar hadis, jadi sudah tidak ragu, karena untuk Al-Quran sudah ada siap. Enggak di luar kepala kan? Ya, Enggak di luar kepala. Nah, kalau di luar kepala enggak lepas. maksud yang kalau sudah hafal lagi disiapkan pada malam hari, maka anak-anak jadi enjoy ketika belajar yang lain pada siang hari. Ya, mau belajar kita kan kita pada kan? Ya. Terus kalau yang sudah terlanjur menghafal, terus kan kita biarkan ada kurang idgham karena kita ingin mempertahankan kelancaran hafalannya, kita biarkan dia misalnya gunaannya sudah Nggak boleh. kurang. Nggak Itu boleh. kalau sudah terjadi gimana caranya? Harus diulang apa? Jadi proses murajaah berikutnya dia harus perbaiki bacaannya. Baca. Jadi kalau hafalan yang masih banyak salah gunnah ikhfa'nya, masih salah tajwidnya, mesti dia banyak ledor hafalannya. Mesti banyak salah. Kalau tajwidnya banyak salah, hafalannya akan banyak salah. Nggak bisa tidak banyak salah. Pasti. Karena bacaan itu terbentuk dari hukum-hukum tajwid itu. Ya. Jadi kalau tidak dibawakan hukum tajwid, arah bacaan jadi salah. Ya. Arah bacaan jadi salah. Maka bacaan yang masih salah tajwidnya diperbaiki. Bagaimana cara perbaikannya kalau memang sudah terlanjur bacaannya seperti itu? Saat murajaah bersama itu pandu dengan bacaan yang tepat. Ya. Pandu dengan bacaan yang tepat. Boleh pakai AM3, boleh misalnya siapa disetelkan itu diikuti. Ya. Boleh seperti itu. Jadi sekali lagi jangan pernah anak-anak menghafal atau nyetor hafalan dan masih banyak salah tajwidnya. Boleh. Kata ulama tajwid tidak. Saya lebih baik salah kalimat daripada salah tajwid. Itu kurangnya itu. Itu ukurannya. Ya. Kalau salah tajwid pasti banyak salahnya. Kalau kalimat alif sekali udah salah. Itu ukurannya. Ya. Kemudian arah hafalan itu tentu sesuai dengan qiraat yang kita ambil ya.
Qiraat Imam Hafs, An Asim, semua aturan-aturan baca itu harus ditentukan di awal, harus ditentukan di salam. Salam, ayo sana. Oh ya. Berapa harokah baca mat wajib? Wajib 5 harakat, Mat jaiz? jaiz 6, 4, 2 kan. Baik. Nah ini maksud saya. Jadi tawaturul Quran ini tidak bisa kemudian masalah pola bacaan dari satu qiraat kemudian tumpang tindih riwayat, tumpang tindih qiraat, itu harus dipastikan. Karena nanti itu yang diajarkan kepada santrinya, kalau salah mereka salah juga mengajarkan. Terus salah sampai seterusnya. Ya. Kalau memang qiraat kita qiraat Imam Asim dari riwayat Imam Hafs dengan tarik syatibiyah, maka ketentuannya harus dibawakan. Misalnya mat wajibnya, mat jaiz tidak boleh dibedakan, sama-sama 4 harokah. Kalau 5 harokah namanya zawatul qasid, di dalam keterpaksaan saja itu boleh dibaca 5. Tapi ulama qiraat yang tariknya syatibiyah merekomendasikan istiqamah dengan 4 harokah. 4 harokah mat jaiz munfasil, 4 harokah wajib wajib muttasil, kecuali mat wajib muttasil yang berada di akhir kalimat yang di ujungnya ada hamzah mutatarrifah, baru boleh dibaca 6. Opsinya 4 dan 6. Misalnya minas sama 4, minas sama baru 6. Kalau di tengah tidak boleh. Jadi konfigurasinya 4, 4, 4, 6. Itu aturan tarik syatibiyah. Kemudian cara baca hukum-hukum tajwid yang lain, bagaimana cara baca ikhfa, itu perlu diperlihatkan bibirnya. Kemudian makharijul hurufnya harus dipastikan benar apa tidak makharijul hurufnya, didatangkan dari mana makhrajnya, jangan sampai ketukar. Kadang terdengar benar tapi asalnya salah, berarti salah bacaannya. Itu juga sifat, kan ada sifat yang salah atau sifat berlebih atau sifat yang kurang, itu aturan ya. Itu harus diberikan pembekalan kepada anak-anak kita sehingga ketika membaca pasti alurnya. Misalnya surat Al-Baqarah Bastoh atau Bastoh juz 2 ya? Boleh 2. Terus mana lagi ada? Al-A'raf ya besutu itu surat Al-Baqarah. Bastoh surat Al-A'raf. Ya besutu dibaca apa? Ya besutu atau ya besutu, sin atau shad? Musaytiru dalam surah At-Tur dibaca shad apa sin? Bimusaytir surat Al-Ghasyiyah dibaca shad apa sin? Ini kan ada ketentuan baku di dalam qiraat asy-syatibiyah. Kalau surah Al-Baqarah harus dibaca sin. Ya, harus dibaca sin. Surat Al-A'raf tadi itu Bastoh harus dibaca sin. Surat At-Tur boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Al-Ghasyiyah harus dibaca shad. Ini aturan. Kalau ada yang berubah berarti tariknya beda. Tarik ad-durrah atau tarik thayyibatun nasyr. Ya. Ini yang harus dimiliki sama anak-anak kita, jangan sampai salah karena sudah diambil qiraat Imam Hafs An Asim tarik syatibiyah. Kita mendapat Ya. Ini harus diberikan anak-anak kita. Jangan salah. Untuk Jamiyun dibaca apa? Daurah mendabbir. Tasil. Al-an dibaca apa? atau pilih nanti Ada 2. Bisa dibaca tasil, bisa dibaca ibdalul mad namanya. Ya. ini kan tidak bisa Dalam Yusuf la ta'manna dibaca berapa? 15 Wajah. orang lah disiapkan. Sebelum saja Nanti sampai 1 semester dalam qiraat kita
opsinya dua, ada namanya ismam, ada namanya ikhtilas. Membaca ikhtilas lebih muqaddam dibandingkan dengan dibaca ismam. Harus dia tahu itu, harus tahu semuanya. Metode Ah. teknis. Jadi ini konten-konten bacaan ini harus tidak salah anak kita menghafal. Karena kalau salah sampai seterusnya akan salah. Ya. Nah ini. Jadi konten bacaan dan hafalan. Pak. Ampura Tuan Guru negara dengan bedrus lele rom tawa. Ain sin kapna osok baca tegur. Lai papu ku yen rang petajar